siap kembali bela Garuda, punya postur tinggi dan kaki dominan kiri jadi kunci Elkan kembali. Elkan Bagot kembali berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek berusia 21 tahun ini sebelumnya tersingkir dari skuad Garuda akibat konflik dengan Sintayong yang disinyalir terjadi karena dirinya mengabaikan panggilan ke timnas. Namun, kehadiran pelatih baru, Patrick Kluivert, membuka kesempatan bagi Elkan untuk kembali membela negaranya, terutama dengan postur tinggi 194 cm yang menjadi salah satu keunggulannya. Selain masalah dengan pelatih, Elkan juga absen dari timnas karena cedera paha yang dialaminya pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Transfermarkt, cedera tersebut membuatnya harus menepi selama beberapa bulan. Beruntung, di akhir tahun yang sama, klubnya, Blackpool FC, mengonfirmasi bahwa Elkan telah pulih sepenuhnya. Sebagai bek yang telah tampil 22 kali dan mencetak 2 gol bersama timnas, kembalinya Elkan diharapkan dapat memperkuat lini belakang skuad Garuda. Elkan merupakan salah satu dari sedikit bek tengah Indonesia dengan kaki dominan kiri, sebuah keunggulan langka di timnas. Selain Elkan, hanya Justin Hugner yang memiliki karakteristik serupa. Meski ada nama Nathan Chu Aon dan Kelvin Verdong, keduanya bermain di posisi berbeda, yaitu bek kiri dan gelandang bertahan. Hal ini membuat Elkan menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi bek tengah dengan keunggulan kaki kirinya. Postur tubuhnya yang tinggi menjadi nilai tambah bagi Elkan dalam menghadapi duel udara. Dengan tinggi badan 194 cm, ia tercatat sebagai pemain tertinggi di timnas Indonesia, mengungguli Maarten Paes, 192 cm, dan JIZ, 190 cm. Kemampuan ini menjadikannya ancaman dalam situasi bola mati dan aset penting di bawah strategi Patrick Kluivert. Kini, Elkan memiliki kesempatan besar untuk kembali membuktikan kualitasnya di level internasional. Akurasi umpan hampir sempurna, Eliano Reijenders bawa timnya kalahkan Fortuna Sittard. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reijenders, turut berkontribusi dalam kemenangan timnya, PEC Zwolle, pada lanjutan pekan ke-20 Eredivisie musim 2024-2025. Dalam laga yang digelar pada Minggu tanggal 26 Januari kemarin, PEC Zwolle berhasil meraih kemenangan besar dengan skor 4-1 saat bertandang ke markas Fortuna Sittard. Meski tidak turun sebagai starter, Reijenders tetap menunjukkan performa yang solid dan membantu timnya mengamankan hasil maksimal. Eliano memulai pertandingan dari bangku cadangan, berbeda dengan laga sebelumnya melawan PSV Eindhoven, di mana ia tampil sejak awal sebagai bek sayap kanan. Keputusan pelatih PEC Zwolle, Johnny Jansen, untuk memasukkannya di menit ke-72 menggantikan Olivier Aertsen, terbukti menjadi langkah yang tepat. Saat itu, Zwolle telah unggul 3-1, dan kehadiran Reijenders memberikan energi tambahan bagi tim. Pergantian tersebut semakin memperkuat dominasi Zwolle di lapangan. Hasilnya, Filip Kraster sukses mencetak gol tambahan pada menit ke-80, membawa Zwolle unggul lebih jauh. Dalam 18 menit penampilannya, Reijenders mencatat akurasi umpan luar biasa, yakni 92%, dengan berhasil menyelesaikan 12 dari 13 percobaan. Berdasarkan penilaian Fotbom, pemain berusia 24 tahun ini mendapat rating sebesar 6,2. Musim ini, Eliano Reijenders menunjukkan kiprah yang cukup menjanjikan bersama PEC Zwolle. Ia telah mencatatkan 13 penampilan di Eredivisie dan 1 kali bermain di Piala Liga Belanda. Meski belum mencetak gol atau assist, ia terus mendapatkan menit bermain yang berharga untuk meningkatkan pengalamannya. Adik dari bintang AC Milan, Tijani Reijenders, ini juga sempat tampil 1 kali bersama timnas Indonesia, menjadi prospek yang menjanjikan di masa depan. Resmi pindah ke Liga Jerman, Kevin Dix isyaratkan fokus di klubnya dulu. Hey kid. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach setelah masa depannya di FC Copenhagen akhirnya terjawab.
Pemain berusia 28 tahun itu memutuskan meninggalkan Copenhagen saat kontraknya habis pada akhir musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Kepindahannya ke klub Bundesliga diumumkan pada Minggu malam, dengan status bebas transfer dan kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni tahun 2030. Dix kini bersiap membuka lembaran baru dalam karirnya di salah satu liga terbaik dunia. Dalam pernyataan resmi, Borussia Mönchengladbach mengonfirmasi bahwa Dix akan bergabung pada tanggal 1 Juli tahun 2025, setelah menyelesaikan musim terakhirnya di Denmark. Ia bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang memperkuat klub di Bundesliga. Meski senang, Dix menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memberikan yang terbaik untuk Copenhagen. Senang bisa bergabung dengan klub luar biasa ini musim depan. Namun, fokus saya sepenuhnya adalah mengakhiri musim ini dengan cara terbaik bersama Copenhagen, ujar Dix. Sejak bergabung dengan Copenhagen pada 2021, Dix telah mencatatkan 158 penampilan dengan kontribusi 20 gol dan 19 assist. Performa impresifnya membuat ia menjadi bek andalan klub dan menarik perhatian klub-klub besar. Gladbach melihat potensi besar pada Dix, yang memiliki kewarganegaraan ganda Belanda dan Indonesia, sebagai tambahan berharga untuk memperkuat lini pertahanan mereka di masa mendatang. Kepindahan ini menjadi langkah penting bagi Kevin Dix sekaligus momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Dengan kontrak hingga 2030, ia memiliki peluang besar untuk menunjukkan kualitasnya di Bundesliga dan membawa nama Indonesia ke panggung sepak bola internasional. Langkah ini tentu menjadi kebanggaan bagi para penggemar sepak bola tanah air. Terima kasih Indonesia, Sintayong teteskan air mata saat berpamitan dengan fans. Mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, secara resmi meninggalkan Indonesia dan kembali ke Korea Selatan pada Minggu tanggal 26 Januari. Keberangkatannya berlangsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menggunakan penerbangan Korean Airlines pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sintayong dipecat oleh PSSI pada Senin lalu karena dinamika internal dan masalah komunikasi. Selama 5 tahun, sejak Desember tahun 2019, ia menjadi sosok penting yang membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Pemecatan tersebut cukup mengejutkan mengingat Sintayong sebelumnya telah memperpanjang kontrak hingga 2027 pada tahun 2023. PSSI memberikan perpanjangan ini setelah ia membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23. Namun, PSSI memutuskan kerjasama lebih awal, sehingga Sin memilih kembali ke Korea Selatan. Kepulangannya diiringi oleh ratusan supporter yang memadati bandara sebagai bentuk penghormatan terakhir. Di bandara, suasana haru terasa saat para supporter membentangkan spanduk bertuliskan La Grande dan History Maker. Mereka juga meneriakkan yel-yel, "Terima kasih Sintayong," sambil memberikan kalungan syal kepada sang pelatih. Sin, yang mengenakan kaos putih dan celana abu-abu, tak kuasa menahan air mata saat memeluk salah satu supporter. Momen ini menjadi simbol kehangatan hubungan antara dirinya dan masyarakat sepak bola Indonesia. Sintayong menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung Indonesia sebelum berangkat. "Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya," katanya. Ia juga berharap supporter terus mendukung skuad Garuda yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski era Sintayong telah berakhir, kontribusinya akan selalu dikenang oleh para pecinta sepak bola Indonesia.